Beberapa waktu lalu, video short gue yang ini meledak masuk FYP TikTok sampai hampir nembus 3 juta views. Dari situ, ada followers yang nge-DM gua, minta gua untuk bahas topik ini lebih dalam lagi lewat video long form. Setelah gue pikir-pikir, menarik juga, apalagi kalau misalnya pembahasannya kita bikin lebih luas lagi. Nggak cuma ngebahas Megalodon, tapi ada dua monster lain yang bakal kita bahas. Dan bagian yang paling bikin merinding, gimana kalau kita bahas soal kemungkinan keberadaan mereka di laut modern saat ini. Ya, secara penelitian resmi, mereka memang sudah dinyatakan punah. Dan eksistensinya diklaim sangat tidak terlacak di zaman modern ini. Tapi, gimana kalau ternyata ada beberapa bukti janggal yang nunjukin kalau mereka masih bersembunyi di bawah sana. Hari ini gue bakal bedah misteri monster-monster laut ini nggak cuma Megalodon, tapi ada dua predator lain yang bakal kita bahas. Kita mulai dari misteri penelitian bawah laut. Sampai sekarang masih banyak banget orang yang beranggapan kalau manusia itu baru menjelajahi lautan sebanyak 5% aja. Tapi, mari kita lihat faktanya. Di tahun 2026 ini, mengutip data resmi dari NOAA Ocean Explorer, manusia sebenarnya sudah memetakan sekitar 27,3% lautan di bumi. Tapi tunggu dulu, angka 27,3% ini cuma pemetaan menggunakan sistem multi-beam sonar dari atas permukaan laut. Kalau kita bicara soal penjelajahan fisik, turun langsung ke bawah menggunakan kapal selam khusus, faktanya jauh lebih gila. Menurut para penjelajah laut, area dasar laut yang sudah benar-benar disentuh dan dijelajahi secara fisik ternyata kurang dari 1%. Coba lu lihat penjelajahan dari tahun 1958 sampai 2024 ini, biar lebih gampang dibayangin. Dari lautan yang sebegitu luasnya, total area yang udah dijamah langsung pakai kapal selam itu, luasnya cuma seukuran kota Bekasi. Jujur, gue juga awalnya nggak percaya waktu ngeliat riset data ini, tapi memang begitu faktanya. Jadi kalau kita kembali patokan angka pemetaan sonar yang 27,3% itu, artinya masih ada sisa 72,7% dasar laut yang benar-benar gelap, tak tersentuh, dan belum terpetakan sama sekali. Dengan ruang kosong yang seluas itu, kemungkinan masih ada hewan-hewan misterius yang belum teridentifikasi, atau bahkan monster laut purba yang bersembunyi di dalam sana. Itu sangat-sangat mungkin. Oke, cukup sama pembahasan dasar laut yang gelap. Sekarang, gimana kalau kita bahas 3 monster penguasa lautan? Monster yang pengen gue bahas kali ini adalah Megalodon, Mosasaurus, dan Kraken. Atau yang dunia nyata lebih masuk akal kalau kita sebut sebagai Giant Squid. Kita mulai dari rajanya, yang pasti banyak dari lu pada suka, Megalodon. Bayangin, monster ini hidup sekitar 23 sampai 36 juta tahun yang lalu. Ukuran tubuhnya masif sekitar 15 sampai 18 meter. Buat gampangnya, coba lu bayangin bus Transjakarta. Nah, segede itu tuh. Untuk habitatnya sendiri, Megalodon ini suka banget di perairan hangat dan dangkal dekat pantai. Di sana, mereka jadi raja, memburu hewan-hewan besar kayak paus, lumba-lumba, dan ikan-ikan raksasa lainnya. Terus, pertanyaannya, dengan ukuran segede bus dan jadi penguasa rantai makanan, gimana cara Megalodon bisa punah? Megalodon sendiri punah saat bumi memasuki Ice Age alias zaman es sekitar 2,6 juta tahun yang lalu. Seperti yang gue bilang sebelumnya, rumah Megalodon itu di perairan hangat. Jadi, pas bumi mulai membeku, wilayah perairan hangat ini kelama-kelamaan menyusut drastis. Parahnya lagi, maksa mereka ikutan berevolusi buat hidup di iklim dingin. Nggak ada rumah, nggak ada pasokan makanan. Akhirnya, mereka punah. Tapi, gimana kalau ternyata ada Megalodon yang juga ikutan berevolusi dan memaksakan diri hidup di laut dalam? Nah, gua dapat beberapa footage yang sepertinya nangkep penampakan Megalodon di zaman modern. Di sini, gua mau lu bareng sama gua jadi detektif buat menyelidiki kebenaran footage ini. Pertama, coba lihat video ini. Ini adalah rekaman pemasangan platform minyak di Laut Pasifik.
Awalnya kelihatan biasa aja, cuman ada robot bawah laut. Tapi perhatiin baik-baik di bagian ini. Kalau kita hitung dari ukuran robot dan jarak aslinya, hiu yang lewat ini diperkirakan punya panjang 10 meter. Apakah ini Megalodon? Jawabannya bukan. Buat lo yang udah merinding duluan, video ini ternyata dokumenter palsu dari Discovery Channel yang dibikin pakai gaya mockumentary. Murni cuma buat hiburan TV. Kedua, gue punya foto ini. Foto ini sempat viral, diduga hasil tangkapan Google Earth di dekat pantai Bahama. Cuman setelah gue coba iseng cari sendiri di Google Earth, gue nggak nemu lokasinya sama sekali. Mungkin kalau di antara lu ada yang jago nelusurin map dan berhasil nemuin hiu ini di Bahama, coba kasih tahu gua di kolom komentar. 3, dan yang paling bikin penasaran, gue pengen lu perhatiin foto satelit dari laut ini. Katanya foto ini diambil dari daerah laut Papua Nugini. Kelihatan jelas ada siluet berbentuk hiu, tapi ukurannya gila, lebih dari 16 meter. Tapi lagi-lagi gua nggak nemu sama sekali koordinat aslinya. Meskipun begitu, sekarang gue balikin lagi ke lu semua. Menurut lu, siluet raksasa ini real masih hidup di laut kita atau cuman editan orang iseng? Next, kita bahas Mosasaurus. Di video gue sebelumnya, banyak banget dari lu yang berpendapat kalau monster yang memakan hiu Makau ini adalah Mosasaurus. Makanya makhluk ini wajib banget gue masukin ke dalam list kita. Sama halnya kayak Megalodon, Mosasaurus adalah penguasa lautan mutlak pada masanya. Tapi ada satu hal yang sering banget disalahpahami sama banyak orang. Mosasaurus itu bukanlah dinosaurus, melainkan reptil laut prasejarah yang hidup pada periode Kapur akhir, tepatnya sekitar 82 sampai 66 juta tahun yang lalu, dengan ukuran tubuh yang masif yang bisa mencapai 13 sampai 17 meter. Mereka ini adalah mesin pembunuh yang bisa memakan hampir apa aja. Habitat mereka ada di perairan hangat dan dangkal, mirip kayak Megalodon. Tapi uniknya, Mosasaurus ini punya penglihatan yang terbilang buruk, namun dibekali dengan indera perciuman yang luar biasa tajam. Terus, kalau mereka sekuat itu, kenapa bisa punah? Meskipun jadi raja lautan, mereka nggak bisa menghindar dari kepunahan massal. Mereka punah pasca meteor raksasa menderbak bumi 66 juta tahun yang lalu. Hantaman itu bikin debu tebal menghalangi matahari, yang akhirnya ngebuat fitoplankton di laut mati karena nggak bisa berfotosintesis. Akibatnya sangat fatal, rantai makanan hancur lebur, dan Mosasaurus punah murni akibat kelaparan. Sekarang, gimana dengan penampakannya di zaman modern? Untuk footage kemunculan Mosasaurus sendiri, jujur, gua susah banget nemu yang benar-benar terlihat real. Tapi gua berhasil nemu satu footage yang menurut gua cukup menarik dan gua mau lu perhatiin baik-baik. Katanya, footage ini diambil dari kamera keamanan sebuah oil rig atau anjungan lepas pantai di Samudra Pasifik, tepatnya di koordinat ini. Tapi pertanyaannya, apakah video ini real? Setelah gue selidiki lebih dalam, ternyata footage ini 100% CGI. Video ini resmi dibuat cuma sebagai kampanye promosi viral untuk perilisan film Jurassic World Dominion. Ya, cukup mengecewakan emang, tapi begitulah faktanya. Selanjutnya dan sekaligus yang terakhir di list kita adalah Kraken. Tapi jujur, gue nggak yakin Kraken versi mitologi itu beneran ada. Ini beda ceritanya sama Mosasaurus dan Megalodon yang eksistensinya memang terbukti nyata dari sisa-sisa fosil jutaan tahun lalu. Gua jauh lebih yakin kalau apa yang orang-orang zaman dulu kira sebagai Kraken ternyata aslinya adalah giant squid atau cumi-cumi raksasa. Fakta menariknya, Kraken ini bahkan pernah diakui beneran ada oleh dunia sains di abad ke-18 gara-gara saking banyak kesaksian dari para pelaut.
walaupun ujung-ujungnya dicabut lagi karena kurangnya bukti fisik. Lagian, kita tahu sendiri pelaut zaman dulu kan suka banget mabuk di kapal. Jadi sangat mungkin mereka ngeliat giant squid. Ternyata, nyalah artiin itu sebagai monster kraken. Tapi jangan salah, monster aslinya tetap mengerikan. Coba lu bayangin, seekor cumi tapi punya ukuran yang masif, bisa mencapai 12-13 meter. Itu sekitar 30-50 kali lipat lebih gede dari ukuran cumi normal. Buat habitatnya, ini agak kebalikan dari yang lain. Kalau Mosasaurus dan Megalodon lebih suka berburu di perairan hangat dan dangkal, giant squid ini justru memiliki habitat di perairan dingin di seluruh dunia. Mereka hidup terisolasi di dalam gelap, sekitar 300-1000 meter di bawah laut. Dan fakta paling pentingnya, hewan raksasa ini jelas masih hidup sampai sekarang. Berbeda jauh dengan Megalodon dan Mosasaurus yang udah lama punah. Jadi, pada akhirnya, apa yang bisa kita simpulkan dari perjalanan kita menyelam ke dasar laut di video ini? Satu hal yang pasti, laut kita luar biasa luas, sangat gelap, dan masih menjadi misteri terbesar di planet ini. Ya, memang benar, hampir semua footage dan bukti visual soal kemunculan Megalodon dan Mosasaurus di era modern yang beredar di internet itu terbukti palsu. Entah itu dari dokumenter hiburan, editan CGI, atau cuman taktik marketing film. Secara logis dan berdasarkan sains, mereka memang sudah lama punah. Tapi jangan lupa satu hal, keberadaan giant squid jadi tamparan keras buat kita. Monster seberat setengah ton dengan panjang belasan meter itu membuktikan kalau makhluk raksasa yang menakutkan itu beneran ada. Dan mereka masih berenang di kegelapan abadi di sana. Sekarang coba lu pikir lagi, data di awal video tadi, masih ada 72,7% area dasar laut di bumi yang benar-benar gelap, tak tersentuh, dan belum terpetakan sama sekali. Kalau giant squid aja berhasil menyembunyikan eksistensinya dengan sangat baik di laut dalam selama berabad-abad, menurut lu, makhluk gila apa lagi yang sekarang lagi bersembunyi di sisa 72% area laut gelap tersebut? Apakah mungkin jauh di dasar palung samudra yang belum pernah dijamah manusia, masih ada monster purba lainnya yang menolak untuk punah?